Kayaknya lebih keren kalau kita hitam. Simsalabim. Kelihatan. Kelihatannya. Oke, kita mulai. Wah, gila sih, udah lama banget kayaknya gua nggak bikin rekomendasi TWS ya. Ya udahlah, nggak usah pakai basa-basi lagi. Ini dia rekomendasi TWS di bawah 500.000. Let's go. Gua kayak Ian Kasela dah kalau begini. Gimana kalau rambutnya diurai aja? Anjay. Sebenarnya saya pingin banget bikin video rekomendasi TWS dengan durasi yang full gitu, ngebahas semua hal yang ada di TWS tersebut ya. Tapi yang pasti itu akan memakan waktu yang sangat banyak gitu. Dan mungkin durasinya akan terlalu panjang dan mungkin kalian akan bosan nontonnya gitu. Jadi untuk video saya ini, saya akan buat sesingkat mungkin, sesimpel mungkin, dan saya hanya akan memberitahu beberapa hal yang mungkin harus kalian tahu. Kita mulai dari TWS yang pertama. Let's go. Ya coy, kayak Ian Kasela gue, rocker begini. Ya kan ceritanya namanya musik gitu, jadi harus kelihatan kayak musisi kan. Untuk TWS pertama di harga 100 ribuan ada dua. Pertama adalah Soundpeach T3 Pro. Nah belakangan itu brand Soundpeach itu emang lagi banyak banget diomongin ya. Karena kalau saya perhatiin beberapa kali saya minta saran soal TWS, brand ini tuh pasti kesebut ya. Untuk harga sebenarnya TWS ini tuh harga resminya 200 ribuan. Tapi kita bisa dengan mudah dapetin TWS ini di harga 100 ribuan. Secara desain TWS ini cakep, nggak kelihatan kayak TWS murah. Build quality-nya bagus, walau tetap kerasa murah karena ya enteng banget gitu. Berat TWS beserta charging case-nya cuma 44 gram, sementara berat TWS-nya cuma 4,4 gram. Secara desain saya suka, terutama pemilihan warna yang cakep banget menurut saya. Perpaduan warna hitam doff dan abu-abu dan biru di port Type-C-nya, nggak pernah saya nemu TWS murah secakep ini. Kayak bikinnya tuh niat gitu, nggak asal gitu. Fitting TWS ini juga enak, nyaman, dan nggak bikin kuping fatigue ya. Housingnya kerasa agak besar, jadi mungkin akan nggak cocok buat kalian yang kupingnya kecil gitu. Untuk kodeks, TWS ini support AAC dan SBC. Dia juga sudah pakai Bluetooth 5.4 atau 5.4. TWS ini pakai driver berukuran 12 mm yang ngasilin suara bass yang punchy dan cukup powerful. Impact-nya itu cukup deep ya, dengan detail di frekuensi mid dan high yang cukup oke. Vokalnya terdengar cukup clear dan on point lah pokoknya. Suara TWS ini balance ya, bisa buat dengerin semua genre musik. Sebenarnya banyak yang bisa saya bahas, tapi ingat banyak TWS lain yang ngantri mau dibahas di video ini. Jadi next kita akan bahas berikutnya. Ada Soundtech S18. Harga TWS ini mirip dengan Soundpeach T3 Pro, di bawah 200 ribu. Desain TWS ini cakep banget sumpah, kayak kecil banget gitu loh. Enak digenggam gitu dengan penutup charging case yang semi transparan gitu. Rambut. Ada yang saya nggak suka dari TWS ini, yaitu permukaan TWS yang licin banget dan kecil coy. Jadi susah banget buat kita ambil gitu, kudu dicongkel-congkel gitu. Berat TWS beserta charging case-nya ada di 38 gram dan si TWS sendiri beratnya 3,6 gram. Enteng banget. Untuk fitting, TWS ini juga lumayan enak, walaupun saya merasa ini earpiece-nya kecil banget dah. Untuk sebuah TWS di bawah 200 ribu, menurut saya suaranya cukup bagus ya. Untuk frekuensi low, bassnya tuh cenderung agak boomy gitu. Tentu nggak akan cocok untuk semua orang gitu. Buat yang suka musik yang ngebeat kayak EDM, hip hop atau dangdut gitu, kayaknya TWS ini asik deh. Tapi buat yang lebih prefer bass yang tight dan detail gitu, mungkin agak kurang cocok gitu. Untuk frekuensi midnya, suara vokal dan instrumen kayak gitar atau piano itu terdengar cukup jelas. Nggak ketutupan sama bass yang boomy tadi ya. Tapi ya nggak bisa dibilang crispy banget atau super detail. Masih oke lah buat dengerin lagu sehari-hari gitu. Untuk suara di frekuensi high kayak suara simbal atau suara-suara yang lebih sparkly gitu, ini juga lumayan oke loh. Nggak terlalu piercing, tapi juga nggak bisa dibilang smooth banget. Kadang kita akan ngerasain efek sibilan di beberapa lagu dengan nada-nada yang tinggi gitu. Separasinya sendiri standar untuk sebuah TWS 100 ribuan ya. Kita masih bisa dengerin pemisahan antara suara vokal sama suara instrumen. Tapi nggak yang sampai detail banget kayak TWS yang lebih mahal gitu. Tapi ini udah cukup oke kok. Kalau soal soundstage ya seperti biasa, kita akan menghadapi keterbatasan di TWS. Dimana TWS itu kerasa cukup sempit ya, alias semua suara itu kayak kedengaran numpuk di tengah kepala kita gitu. Nggak terasa ada efek yang datang dari berbagai arah gitu. Kok saya pegel lama-lama pakai kacamata gelap ya? Apa saya copot aja ya? Ini kalau begini gue mirip Gofar Hilman dah. Oke, sekarang kita akan cosplay jadi Gofar Hilman. Sekarang kita akan bahas TWS 200 ribuan ya. Pertama ada Eagle. Bahasanya Eagle apa Eagle sih? Eagle mah sepatu ya. Eagle Quiet Buds 2. Dari segi desain menurut saya simple ya. Kayak cuman seonggok TWS berukuran kecil aja gitu. Kecil banget malah.
Berat TWS ini tuh sekitar 35 gram untuk TWS dan charging case-nya. Sedangkan untuk TWS sendiri beratnya cuma 5 gram. Untuk fitting, ini biasanya tergantung preferensi masing-masing. Tapi di kuping saya, Eagle Quiet Buds 2 ini cukup nyaman dan pas di telinga gitu. Duh, rambut enak banget ini. Gofar nih, ternyata begini jadi Gofar. Muka doang mirip, nasib enggak ya? Sealingnya enak, jadi nggak gampang lepas walau dipakai buat headbang sekalipun ya. Untuk impresi suara, untuk frekuensi low, bass yang dihasilkan cukup punchy dan deep. Jadi buat kamu yang suka musik dengan hentakan bass yang kuat, kayaknya bakal suka sama TWS ini. Di frekuensi mid, suara vokal dan instrumen kayak gitar atau piano juga kedengaran cukup clear dan detail. Jadi kita bisa dengerin lirik lagu dan detail instrumen dengan cukup jelas. Untuk frekuensi high, menurut saya cukup crispy kayak ayam sabana gitu, dan nggak terlalu piercing gitu. Jadi suara simbal atau instrumen dengan nada tinggi itu nggak akan bikin kuping sakit gitu. Nah, soal separasi antar instrumen, TWS ini menurut saya cukup baik. Kita bisa dengerin masing-masing instrumen dengan jelas tanpa kerasa saling numpuk satu sama lain gitu. Untuk sound stage-nya nggak yang terlalu luas banget, tapi masih terasa cukup spesius sedikit ya buat ukuran TWS. Kita bisa ngerasain posisi dari arah suara dan berbagai macam instrumen. Salah satu kelebihan utama dari TWS ini adalah ENC, yang surprisingly cukup efektif meredam suara berisik. Ya, walaupun kita harus mawas diri gitu. Kalau ini tuh TWS murah gitu, jadi ANC-nya ya seadanya aja gitu. Gak usah ngarep aneh-aneh, kalau mau bagus beli Bose aja. Harganya 30 kali lipatnya. Silahkan dibeli. Gerah coy! Ternyata capek jadi Gofar Hilman. Gofar Hilman kegerahan juga gak ya? Oke, lanjut. Ada sound pitch clear. Dari segi desain, TWS ini kelihatan cukup unik dengan case yang transparan, ya sesuai namanya lah. Jadi kita bisa lihat si earbuds-nya dari luar. Kalau diperhatiin mirip helm astronot gitu. Tapi desain TWS begini tuh udah banyak yang make ya. TWS pertama yang saya punya dengan desain kayak gini tuh TWS Oraimo kalau nggak salah ya, zaman dulu ya. Bentuk TWS-nya juga lumayan kecil dan nggak terlalu nonjol di kuping ya. Sesuai namanya, bagian-bagian di TWS ini dibuat transparan seperti charging case-nya dan si TWS-nya sendiri. Yang bagian batangnya ini transparan. Kita bisa lihat komponen-komponen di dalamnya. Soal fitting menurut saya sound pitch clear ini nyaman banget di kuping ya. Bentuknya pas dan nggak gampang lepas walau dipakai salto atau pecicilan gitu. Kalau kerasa kurang pas, kalian bisa pilih eartips yang sesuai gitu. Berat TWS dan charging case-nya ada di 45 gram, sedangkan si TWS-nya sendiri beratnya cuma 4,3 gram. Kita langsung bahas soal impresi suaranya. Untuk frekuensi low, TWS ini cukup punchy dan agak boomy ya. Buat yang suka dengerin musik jeduk-jeduk, ya besar kemungkinan akan cocok pakai TWS ini. Di frekuensi mid, suara vokal dan instrumennya terdengar cukup jelas dan natural. Detailnya juga lumayan oke menurut saya. Sedangkan untuk frekuensi high, treble-nya cukup jernih dan nggak pecah gitu. Detail di frekuensi tinggi juga kerasa, terutama untuk beberapa suara instrumen seperti suara simbal atau petikan gitar akustik. Separasi TWS ini juga cukup oke, pemisahan instrumennya terasa jelas. Kita juga bisa membedakan posisi masing-masing instrumen dalam lagu. Dan untuk soundstage, sudah pasti nggak terlalu luas ya, tapi masih ngasih kesana sedikit space gitu. Nggak sempit-sempit amat lah sebenarnya untuk sebuah TWS. Berikutnya, masih ingat nggak kalian sama brand KZ? Brand yang sempat booming di awal-awal Chi-Fi mulai menginvasi. Pamornya mungkin nggak sebesar dulu, karena sekarang itu udah banyak banget brand-brand Chi-Fi yang bertebaran dengan segudang gimmick-gimmick hasil gorengan. Tapi walau begitu, mereka tetap konsisten bikin perangkat audio. Salah satunya adalah TWS ini. Dari segi desain, KZ Carol ini kelihatan lumayan oke, walau desainnya agak sedikit norak ya. Desainnya nggak kecil, nggak enak buat dipegang, apalagi dikantongin. Di bagian tengah charging case-nya bentuknya mirip kayak tempat bedak, transparan gitu. Jadi kita bisa lihat langsung si TWS dari luar. Di bagian bawah ada tulisan spesifikasi yang sangat terlihat murahan sekali. Nggak banget dah ini TWS kalau ngomong soal build quality. Berat TWS ini beserta charging case-nya ada di 54 gram, sedangkan berat si TWS-nya sekitar 5 gram. Soal fitting menurut saya cukup oke dan cukup nyaman, tapi saya merasa si TWS ini agak sedikit besar ya. Jadi mungkin nggak akan nyaman kalau kuping kalian tuh agak kecil gitu. Kita langsung bahas soal sound quality. Kalau saya bilang build quality TWS ini tuh parah alias butut, beda cerita sama sound quality-nya. Surprisingly, suara TWS ini enak sob. Pada dasarnya sound signature-nya sangat V-shape sekali ya. Di frekuensi low, bass di TWS ini lumayan nendang dan punya impact yang oke. Nggak boomy sampai nutupi suara lain, tapi tetap berasa deep-nya gitu. Buat musik jedak-jeduk, ini enak. Untuk frekuensi mid, vokal dan instrumen terdengar jelas dan nggak ketutupan sama frekuensi lain. Detailnya juga lumayan oke. Di frekuensi high, suaranya cukup jernih dan nggak sibilan.
Detail instrumen kayak simbal atau petikan gitar juga kedengaran sangat-sangat jelas. Separasi di TWS ini menurut saya lumayan oke di kelasnya. Kita bisa dengerin masing-masing instrumen dengan cukup jelas tanpa saling tumpang tindih. Dan sound stage-nya juga menurut saya lumayan luas maksudnya gitu. Untuk ukuran sebuah TWS, kita bisa ngerasain sedikit ruang atau dimensi dalam lagu yang dengerin. Anjay, dimensi. Nggak yang super spacious atau luas banget sih, tapi udah cukup oke buat nikmatin musik gitu. Lanjut, ada Huawei FreeBuds SE3. Nah, dari desain menurut saya lumayan oke, simpel, nggak terlalu rame dan kelihatan keren dengan finishing motif kulit sintetis di bagian charging case-nya. Tutup charging case-nya punya finishing metalik, ini yang bikin si TWS kelihatan mewah secara sekilas. Berat charging case-nya besar TWS-nya ada di 40 gram, sedangkan si TWS-nya punya berat sekitar 4,9 gram. TWS-nya sendiri bukan berjenis in-ear, melainkan earbuds ala-ala AirPods gitu loh. Desain begini punya kekurangan dan kelebihan tentunya, serta cukup segmented ya. Banyak yang nggak suka, tapi banyak juga yang lebih prefer desain TWS seperti ini dibandingkan yang in-ear. Desain begini bikin isolasi suara nggak begitu bagus ya, karena ada celah yang bikin suara dari luar itu bisa masuk dengan mudah ke dalam kuping. Untuk fitting cukup enak, nggak gampang lepas, dan saya merasa size TWS ini pas di kuping saya. Di saat TWS-TWS lain jualan kualitas suara, TWS ini tampil beda ya dengan jualan daya tahan baterai. Aneh banget ya. Saya jujur nggak pernah peduli sama daya tahan baterai di TWS karena jarang gitu denger musik pakai TWS dalam waktu yang lama banget itu, apalagi sampai seharian denger TWS itu ngapain gitu. Sekarang kita ngomongin kualitas suaranya deh. Untuk frekuensi low bass di TWS ini cukup nendang dan berasa menurut saya. Nggak yang boomy banget, tapi masih asik buat dengerin lagu-lagu yang butuh hentakan bass kayak jenis-jenis lagu hip hop, JDM, dangdut gitu. Masih oke lah. Frekuensi midnya juga cukup oke. Suara vokal dan instrumennya terdengar cukup jelas dan detail ya. Saya masih bisa dengerin suara si penyanyi dengan baik dan masih bisa mengidentifikasikan suara-suara instrumen yang berbeda. Di frekuensi high, treble-nya juga lumayan clear dan nggak terlalu piercing gitu. Jadi suara-suara kayak simbal atau petikan gitar masih terdengar enak gitu. Untuk separasi menurut saya udah cukup oke ya. Saya masih dengan mudah mengidentifikasikan posisi dan suara masing-masing instrumen dalam sebuah lagu. Sedangkan untuk soundstage-nya nggak luas banget kayak headphone over ear gitu, tapi masih ngasih kesan spacious sedikit gitu yang ya lumayan lah buat dengerin musik. Masih ada dimensinya. Apa ya bahasa mudah dimensi itu ya? Ruangan. Paham maksudnya? Maksudnya kayak nggak nempel banget gitu, kayak suaranya tuh agak luas, ada space gitu antara kita sama instrumen gitu. Ya gitulah pokoknya. Kalian pasti lebih ngerti lah daripada saya. Dan TWS yang terakhir yang kita bahas adalah TWS yang pernah kita review dulu sob. Moondrop Space Travel. Build quality TWS ini jujur secara visual mewah banget. Case transparannya tuh sesuatu banget ya. Kalau dilihat sekilas tuh kayak mahal banget gitu. Tapi kalau dipegang jujur build quality-nya kerasa biasa aja. Dan case yang punya banyak sudut tajam ini nggak nyaman buat dipegang. Karena bagian ujungnya kerasa sakit di permukaan tangan gitu. Sebenarnya di charging case-nya ini ada magnet. Jadi pas si earphone dideketin kayak ketarik gitu loh. Jadi gampang buat naruh si charging case-nya. Tapi pada prakteknya, saat kita taruh si earphone ke charging case, ini nggak selalu berhasil gitu, karena posisinya itu agak tricky gitu. Jadi kita nggak bisa asal masukin gitu, harus dipasin dulu, terus dipasin di tengah-tengah gitu, baru ketarik gitu. Ya pokoknya ini kurang convenient lah. Berat charging case plus TWS-nya ini ada di 41 gram dan berat TWS-nya ada di 4,5 gram. Untuk fitting TWS ini enak, setidaknya sangat nyaman waktu saya pakai. Untuk impresi suara, frekuensi low-nya jujur gede. Buat yang bass head, TWS ini bisa dipastikan akan enak buat dengerin. Impact-nya lumayan deep. Yang saya kurang suka adalah saya merasa ini terlalu besar ya, terlalu kasar, nggak bulet, nggak rapi, nggak apa lagi ya. Pokoknya kurang berbentuk aja bassnya gitu. Frekuensi mid-nya sendiri cukup oke dan suaranya netral gitu. Detail dan artikulasi vokal terdengar cukup jelas dengan positioning yang sedikit mundur gitu. Untungnya suara vokalnya nggak ketutupan atau nyampur sama instrumennya. Sedangkan frekuensi high-nya bukan selera saya sih, kayak kurang tinggi aja gitu. Tapi masih bisa dinikmati kok. Suaranya cukup ngecering dan cukup sparkling. Untuk separasinya oke, kita masih bisa dengan mudah mendengarkan berbagai macam instrumen yang cukup kompleks. Ya pokoknya asik lah TWS ini. Oke, itu dia 6 TWS yang saya rekomendasikan untuk dibeli dengan range harga di bawah 500.000. Yang mana sebenarnya pilihannya tuh banyak banget ya. Dan saya harus milih mana yang menurut saya beneran enak dan pingin saya rekomendasikan ke kalian. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalian juga boleh review lah. Gimana menurut kalian soal TWS-TWS tersebut?
Untuk selanjutnya mungkin kita akan ngebahas rekomendasi TWS di range harga yang lain ya. Mungkin di 500 ribuan sampai 1 juta mungkin ya. Dan kalau kalian ada request TWS apa yang pingin kalian denger reviewnya dan kita masukin ke dalam list rekomendasi, tulis saja di kolom komentar di bawah. Oh ya, semua link pembelian TWS yang saya rekomendasikan ada di kolom deskripsi ya. Jadi pastikan kalian beli dari link tersebut supaya kita semakin semangat buat bikin video rekomendasi seperti ini gitu. Lumayan kan? Cuan gitu. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Iron pamit dan adios.